Pak Jokowi yang katanya pelongo-pelongo, yang diejek orang apa? Fir'aun kata orang. Sudah 46 tahun tidak pernah alfa sholat tahajud, selalu puasa Senin Kemis. Pantes beliau jadi presiden. Yang katanya pelongo-pelongo itu mencengangkan dunia internasional. Tuh gara-gara jalan tol semua urusan jadi mudah gitu nggih. Saking senepnya kali Pak Jokowi, alah jalan tol nggak bisa dimakan. Enggak, cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol itu? Saya pengen tahu dulu. Jalan tol nggak bisa dimakan. Ya iyalah, emang bukan untuk dimakan kok. Saking senepnya sama Pak Jokowi nggak mau lewat jalan tol, nggak mau. Karena jalannya Jokowi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemarin boleh mudik Lebaran, nggak dilarang lagi karena Covid. Mudik dia ke Palembang. Pulang mudik keluar-keluar enak, sekarang 3 jam nyampe Palembang. Kata saya, Jokowi tuh Pak, ibu kota negara, ibu kota Nusantara, mengapa dibangunnya di Kalimantan? Untuk pemerataan pembangunan. Papua dibangun, sekarang larangan ekspor nikel, dunia internasional ribut gara-gara Indonesia melarang ekspor nikel. Pak Jokowi kekeh demi kemajuan Indonesia, maka dilarang ekspor nikel, bauksit, batu bara, minyak kelapa sawit. Gara-gara geger kemarin minyak goreng mahal, Pak Jokowi sebel betul itu. Oke, sekarang rasakan, mereka kontrol harga minyak goreng, kita stop ekspor minyak kelapa sawit, kita produksi di dalam negeri. Tepuk tangan dulu. Niki sing pelongo-pelongo yang katanya gagah belum tentu berani kayak gitu. Freeport kita ambil, Freeport itu punya kita sekarang. Orang nuduh-nuduh beliau Fir'aun, yang nuduh beliau Fir'aun sakit, dibesuk oleh beliau, didoakan dengan kebaikan. Itu hati malaikat loh Bu. Beliau berangkat haji, berangkat umroh, bisa masuk Ka'bah, keluar Ka'bah, berdoa di Multazam, cium Hajar Aswad, berlinangan air mata ibu negara Iriana Jokowi. Saking terharunya, saking bahagianya, saking terharunya, saking bahagianya, bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Berikut simak ceramah selengkapnya dari awal. Berarti hadis qudsi, tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, luangkan waktu untuk sholat. Amla'u sadraka ghinan, ku penuhi dadamu dengan kekayaan. Fer, berdiri Fer. Perasaan perut saya kelipet ya Bu ya. Bu, ini hadis qudsi. Tafarragh li'ibadati, lapangkan waktu untuk menyembahku, kata Allah, untuk beribadah. Jaga sholatmu. Amla'u sadraka ghinan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Allah itu nggak bicara begini, jaga sholat nanti rumahmu penuh dengan perabotan. Tidak. Jaga sholat nanti lemarimu penuh dengan tupperware. Tidak juga. Jaga sholat nanti kupenuhi halamanmu dengan kendaraan. Tidak juga. Tapi jaga sholat, amla'u sadraka ghinan, kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Kaya itu di sini, kaya itu soal rasa, bukan soal harta.
betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang miskin harta tapi kaya rasa. Oke, saya ambil contoh. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi rasa miskin. Orang kaya bermental miskin. Contoh, ibu-ibu zaman sekarang HP-nya Android semua, gitu mungkin. HP Android, bukan cuman pakai pulsa tapi juga kuota. Kemana-mana selfie. Tapi ngapalah emak-emak itu kalau selfie begini ya bu ya, mulut dipengot-pengotin lagi. Tahu artinya nggak sih ini bu? Kalau bapak-bapak kan begini nih, mantap. Udah bener bapak-bapak, tapi ketiban emak-emak begini, jadikan aku yang kedua, yang maunya dewe. Kemana-mana selfie, pengawasan selfie, upload di medsos, kondangan selfie, ke pantai selfie, makan di restoran selfie, dibilang melarat, marah, ngamuk. Nggak dapat BLT bansos ngamuk. Di sana banyak. Kalau di Wai Panji pusatnya. Kita ini masih banyak loh yang nerima PKH padahal rumahnya sudah gedong. Ya bayar. Tepuk tangan dulu. Itu kan mental miskin. Orangnya sugih, hartanya ada tapi mental miskin. Itu yang nggak boleh. Tepuk tangan lagi. Kayaknya banyak yang dendam ya. Kadang-kadang kita ini mampu Bapak Ibu, tapi masih pakai surat keterangan tidak mampu. Kalau saya Pak Kades pantangan tuh pakai surat keterangan tidak mampu. Saya ini begini Bapak Ibu, tahun 2008 ya, mula-mula saya masuk kantor gubernur, ngisi ceramah di masjid kantor gubernur. Mungkin mereka demen sama ceramah saya, rutin saya ngisi. Suatu hari ditawarin, Pak Ustadz sudah pernah umroh? Belum, kata saya. Mau umroh? Boleh, bagus, alhamdulillah. Urus persyaratan. Ustadz syaratnya kurang satu, apa kata saya? Surat keterangan tidak mampu. Nah ini masalah ini. Saya ngomong sama petugasnya, Pak, kalau surat ini saya setor, kemudian saya ambil lagi, boleh tidak? Lo kok diambil? Mau tak bakar, kata saya. Takut permanen, nggak mampunya ini. Nggak bisa, ini syarat administrasi. Nggak jadi Bapak Ibu. Umroh nggak jadi. Hanya gara-gara saya nggak mau buat surat keterangan tidak mampu. Karena saya takut permanen melaratnya. Saya masih pengen sugih soalnya. Nah, tepuk tangan dulu. Jangan ngaku-ngaku melarat beneran nanti. Padahal waktu itu Bapak Ibu saya cuma punya motor dikasih orang. Rumah masih ngontrak. Tapi rumah saya merasa masih muda. Jangan dulu ngaku miskin, nanti miskin betulan. Alhamdulillah nolak berangkat umroh hanya gara-gara surat keterangan tidak mampu. Murid ngaji saya nanya, Ustadz pengen haji nggak? Pengen dong, kata saya. Langsung dilunasi 35 juta berangkat haji. Alhamdulillah. Allah yang kayakan. Pas konversi minyak tanah ke gas, masih ingat? Saya lupa tahun berapa itu. Nggak pakai minyak tanah lagi, ganti ke gas. Saya nanya sama Pak Ketua RT, Pak, kata saya, kompor sama gas bagian saya mana? Mohon maaf Pak Ustadz, jenengan ini ngontrak, bukan warga asli sini, maka nggak dapat bagian kompor, nggak dapat bagian gas subsidi. Kalau jenengan mau dapat, kata dia, urus dulu surat keterangan tidak mampu. Surat lagi.
Akhirnya tak kumpul-kumpul duit, habis ngajar ngaji Bapak Ibu. Alhamdulillah kebeli kompor yang 2 tungku, kebeli tabung gas yang 12 kilogram. Saya belum pernah pakai tabung subsidi, walaupun dari zaman ngontrak. Makanya jenengan yang sok kaya, sok sugih, sok hebat, sok berduit, balik ke dapur, lihatlah tabung yang warnanya hijau, ada tulisan yang ditulis putih, tulisannya apa? Subsidi. Biar sadar kita ini, biar sadar. Ma'asyiral hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah, balik lagi bahwasanya mental miskin. Saya ingin ingatkan kalian jenengan, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Seperti zaman dahulu kala Abdullah bin Mas'ud menyampaikan, innakum asbahtum fi zamanin, zaman biyen adalah zaman di mana yang ngasih banyak, yang nadah dikit. Sampai-sampai di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz nggak ada yang mau nerima zakat. Padahal mereka nggak punya TV, nggak punya mobil, nggak punya motor. Mereka semua bermental kaya. Maka mudah-mudahan habis saya ceramahkan ini, mulai sekarang warga Sidoarjo nolak kalau dikasih BLT. Dikasih BLT, udah Pak Kades, udah sugih saya. Dikasih bansos, nolak. Udah, karena duitnya ini berguna buat pembangunan saja semua. Mental kaya. Ini penting Bapak Ibu bagi kita semua. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun kalau kata Mbah Mun al-Maghfurlah, Mbah Maimun Zubair, beliau waliullah, beliau tiap tahun mangkat haji, itu pun badalkan orang-orang, azam tekad ingin wafat di Mekah, dimakamkan bertetanggaan dengan Sayyidah Khadijah. Qabul karena wali. Beliau menyampaikan usia sugih umat Muhammad itu 35 sampai 42. Makanya nek jenengan sugih umur 35 sampai 42 bakal sugih selamanya. Tapi kalau umur sampai 42 masih melarat, terima melarat. Terima melarat. Maksud saya begini, kalau umur sudah lewat 42 tahun, nih, boleh pakai surat keterangan tidak mampu. 42 tahun ke atas. Biar nggak permanen. Kalau sudah lewat 42, emang sudah kelewat. Tapi saya kasih rukhsah lah buat santri, siswa yang sedang sekolah, kan fakir memang. Kan santri itu fakir karena dia belum bisa cari duit. Anak sekolah itu fakir karena dia belum bisa cari duit. Masih bolehlah kalau demi kepentingan sekolah buat surat keterangan tidak mampu. Tapi usahakanlah jangan. Balik lagi Bapak Ibu, jaga sholat kata Allah. Amla'u sadraka ginan, kepenuhi dadamu dengan kekayaan. Kalau dalam bahasa Nabi, laisal ghina an katratil arat, bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan. Bu, jenengan suka perhiasan? Tolak-tolak lihat emas temennya ya. Suka perhiasan? Suka. Kodrat nggih. Perempuan itu memang suka emas, itu kodrat. Makanya jenengan Pak nggak boleh marah kalau istri minta perhiasan. Karena memang kodratnya perempuan memang suka emas. Ada nggak yang nggak suka emas? Ada nggak? Ada. Perempuan mau mati, nggak suka dia emas. Tapi ingat ibu-ibu, orang kaya itu bukan karena perhiasannya yang banyak. Nggih dah bengi. Apa orang kaya itu nek kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Bawa tasnya aja begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang, twing twing twing. Apa itu orang kaya? Bukan.
Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Wow. Sambil ngaji, mendengarkan tausiah mau'izatul hasanah, bekipas. Kuncrang kuncring, kuncrang kuncring. Udah kayak ketimpringan umpama. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget, segede rantai anjing. Ini ada cerita, Bu. Saya ceramah pengajian ibu-ibu sosialita. Tempatnya bukan di masjid, bukan di majelis taklim, bukan di rumah, bukan di halaman. Tapi lokasi pengajiannya nang hotel Novotel. Begitu saya masuk hotel, selamat datang Bapak Ustadz. Ibu-ibunya tangan begini semua. Sosialita, mukanya glowing, emasnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok, bulet. Ada yang kayak somai kotak-kotak. Ada yang liontinnya tuh segede pentolan bakso setan itu, nah. Segede pala bayi. Nah, apa itu orang kaya? Bukan juga. Tapi walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Nah, kalau kita ingin hidup kaya, pikiran lapang, hati tenang, maka jagalah sholat. Wa illam taf'al, tapi apabila engkau tidak menjaga sholat, alias sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kok qodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Tapi masih bener itu Pak. Kalau jenengan ngaji fikih beneran, semua sholat di luar waktu niatkan qodoan lillahi ta'ala. Jangan adaan. Karena kalau adaan sesuai dengan waktunya. Kalau sudah lewat waktunya qodoan. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhus subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Lo kok kawanan, Bu? Jam 10 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan, oplosan, totalan lillahi ta'ala. Itu namanya jamak total, hancur sholatnya. Orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdownnya malaikat Israel. Kan simple sholat itu. Sholat zuhur wayahnya istirahat, gitu bang. Apa sih pekerjaan yang gak ada istirahatnya? Sholat asar wayahnya selesai kerjaan, nguli bangunan jam 4 selesai. Rajin amat jadi tukang bangunan sampai jam 6. Wong gajinya cuma segitu-gitu juga. Sholat maghrib wayahnya sudah sampai rumah. Sholat isya kita mau istirahat. Sholat subuh bangun. Sholat tidak pernah merepotkan, dan sholat tidak pernah membuat kita kecapean. Saya belum pernah ngeliat bapak-bapak bar sholat ngap-ngapan. Napa Pak De, capek habis sholat? Enggak ada. Orang kerja capek banyak, orang makan capek banyak. Ibu habis makan bersibah keringat, ngap-ngapan, habis bakso 5 mangkok, nggak bisa napas, makan capek banyak. Tapi kalau sholat tidak pernah melelahkan, maka jaga sholat. Sholat yang paling bagus itu Bapak Ibu, sholat di awal waktu. Kalau bisa minimal tepat pada waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul amali ahab
ahabbu ilallah. Apa sih amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jawab Kanjeng Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Saya ulangi, ayyul amali ahabbu ilallah. Apa sih amal yang paling dicinta oleh Allah? As-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Salat itu kapan saja sah, di awal sah, di tengah sah, di ujung sah. Tapi Allah ingin yang paling utama. Makanya ada rahasia Pak Jokowi terbongkar. Yang Pak Jokowi sendiri nutup-nutupi. Beliau berusaha nutup-nutupi tapi tetap terbongkar juga. Yakni beliau selalu menjaga sholat di awal waktu, kecuali ada udzur syar'i yang membenarkan. Di acara internasional Pak, tingkat KTT ASEAN, Pak Mahfud MD kaget, tiba-tiba Pak Jokowi berdiri ke belakang, Pak Mahfud MD terpaksa harus maju ke depan di tempat yang tadi diduduki Pak Presiden. Nanya Pak Mahfud MD, Presiden kemana? Sholat. Di forum internasional sekalipun beliau tidak pernah lalai sholatnya. Oi, pantes jadi presiden. Beliau itu sudah 46 tahun tidak pernah alpa sholat tahajud. Oh, malu saya Pak, saya orang manggilnya Kiai Gus, tapi kadang-kadang alpa sholat tahajud itu. Pak Jokowi yang katanya pelongo, yang diejek orang apa? Fir'aun kata orang. Sudah 46 tahun tidak pernah alpa sholat tahajud. Selalu puasa Senin Kemis. Pantes beliau jadi presiden. Tuh yang sering nuduh Pak Jokowi Fir'aun, benci Islam, kapan sadarnya? Bu ya sadar dulu. Yang katanya pemimpin desa, yang katanya pelongo itu mencengangkan dunia internasional. Tuh gara-gara jalan tol semua urusan jadi mudah gitu nggih. Saking senepnya kali Pak Jokowi, alah jalan tol nggak bisa dimakan. Enggak, cangkemnya siapa yang mau makan jalan tol itu? Saya pengen tahu dulu. Jalan tol nggak bisa dimakan. Ya iyalah, emang bukan untuk dimakan kok. Saking senepnya sama Pak Jokowi nggak mau lewat jalan tol, nggak mau, karena jalannya Jokowi. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, kemarin boleh mudik Lebaran, nggak dilarang lagi karena Covid. Mudik dia ke Palembang, pulang mudik keluar enak, sekarang 3 jam nyampe Palembang. Kata saya, Jokowi tuh Pak, ibu kota negara, ibu kota Nusantara, mengapa dibangunnya di Kalimantan? Untuk pemerataan pembangunan. Papua dibangun. Sekarang larangan ekspor nikel, dunia internasional ribut gara-gara Indonesia melarang ekspor nikel. Pak Jokowi kekeh demi kemajuan Indonesia, maka dilarang ekspor nikel, bauksit, batu bara, minyak kelapa sawit. Gara-gara geger kemarin minyak goreng mahal, Pak Jokowi sebel betul itu. Oke, sekarang rasakan, mereka kontrol harga minyak goreng, kita stop ekspor minyak kelapa sawit, kita produksi di dalam negeri. Tepuk tangan dulu. Niki sing pelongo-pelongo yang katanya gagah belum tentu berani kayak gitu. Freeport kita ambil. Freeport itu punya kita sekarang. Biarkan yang pelongo-pelongo kurus, yang wajahnya wajah mukidi katanya, biarkan dia yang melakukan semuanya. Orang nuduh-nuduh beliau Fir'aun, yang nuduh beliau Fir'aun sakit, dibesu oleh beliau, didoakan dengan kebaikan. Itu hati malaikat loh Bu, hati malaikat. Nuduh Fir'aun, tapi dituduh Fir'aun, beliau berangkat haji, berangkat umroh, bisa masuk Ka'bah. Saya tanya jenengan,
Yang hebat-hebat solehah-solehah ini udah pernah masuk Ka'bah? Boro-boro. Kalau saya pernah, Bu, masuk Hijri Ismail. Ya sama aja. Kita mah paling banter masuk Hijri Ismail. Begitu sholat dalam Hijri Ismail, pas sujud kena pantat orang. Paling banter kita begitu. Pak Jokowi masuk Hijri, masuk Ka'bah, keluar Ka'bah, berdoa di Multazam, cium Hajar Aswad, berlinangan air mata ibu negara Iriana Jokowi, saking terharunya, saking bahagianya. Bisa masuk Ka'bah, bisa cium Hajar Aswad, bisa berdoa di Multazam. Ibu-ibu pernah cium Hajar Aswad? Ya, maksa-maksa juga kadang-kadang kebelenyet ya Bu ya. Cuman saya kasih tahu Bu, perempuan tidak disunahkan cium Hajar Aswad. Yang sunah laki-laki. Jenengan gak usah maksa, Bu Kades. Bu Kades maksa-maksa cium Hajar Aswad, nanti diempet-empet sama orang Afrika itu. Jangan macam-macam. Perempuan gak disunah muakkad, tidak dianjurkan untuk cium Hajar Aswad, karena cukup mencium tangan suami, pahalanya sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam Bu, persis Hajar Aswad. Ini siapa yang ireng-ireng ya? Persis Hajar Aswad. Nggak berani nunjuk sayanya. Tapi cara menciumnya begini ya Bu, punggung telapak. Kalau cium tangan suami jangan pakai jidat, nanti jenong. Jangan pakai pipi, nanti bakpao. Tapi kalau cium tangan suami, cium punggungnya, punggung telapak. Kalau nggak puas begitu, cetok. Ingat, langsung praktek G. Sampai rumah langsung praktek. Ini ngamal beneran ini. Itu sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Kembali lagi, mengapa Pak Jokowi begitu diangkat derajatnya? Mengapa urusan beliau memimpin negara, walaupun banyak di demo, walaupun banyak orang gak suka, tapi diberi kemudahan? Satu, karena beliau menjaga waktu-waktu sholatnya. Dan yang kedua, beliau istiqomah bangun tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amal tambahan bagimu. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah mengangkatmu pada derajat yang terpuji. Jadi kalau pengen anak keturunannya punya derajat yang mulia di dunia, sampai di akhirat nanti, jaga waktu-waktu sholat dan bangun malam tahajud. Kalau bisa ya Pak Bu, nangislah. Jadi wasallu bil laili wan nasu niyam, sholatlah di malam hari saat semua orang sedang tidur. Yang lagi tidur biarkan bangun dewek, nggak usah dibangunkan. Kalau semuanya dibangunkan keramean. Tahajud itu ibadah rahasia, nggak usah diumum-umumkan. Ngapura nggih pengurus muslimat, nanti di grup WhatsApp langsung posting tahajud yuk jam 3. Nggak dosa, nggak salah, dan itu tidak menghapus pahala, tapi kurang pas. Seolah-olah kita sedang ngasih tahu, Bu Khalifah tahajud nih, seolah-olah kan. Beda lagi kalau Gus Anas yang WA ibu yang di WA fatayat tahajud yuk, bahaya itu modus itu. Kalau Gus Anak WA fatayat modus, itu namanya modus mutawasitoh, modus tengah-tengah itu. Jadi ecak-ecak ngebangunkan, ecak-ecak care dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu, rahasiakan saja. Nah kalau pengen nangis, nangislah sepuas-puasnya di situ. Karena nangis yang paling jujur adalah nangis kita kepada Allah yang tidak ada yang lihat. Jangan kalau nangis sekarang belum tentu tulus. Apalagi bapak-bapak ini,
Bapak-bapak nangis bini meninggal dunia, nangis sesungguhkan sambil nutup wajah. Ada janda muda enggak ya? Ada garis tua enggak ya? Cobalah bapak-bapak yang bininya mati tapi nangisnya meraung-raung, enggak lama kawin lagi dia, enggak lama itu. Coba kalau bapak-bapak yang anteng biasa aja bini mati tetap nyengir walaupun sedikit, belum cepet kawinnya. Gitu. Ada nggak ya kira-kira ya? Kayak ada yang pengalaman ini ya. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, nangis dalam kesendirian itu menangis yang paling tulus. Itulah air mata tabungan kita yang di akhirat nanti Allah akan menghapuskan, memadamkan api neraka dengan air mata tersebut. Allahumma amin. Sebentar saya lihat.